Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita bertemu pada pembahasan soal persiapan ujian sekolah matematika kelas 9. Ya, tentunya kalian sudah siap ya, karena sebentar lagi kita akan melakukan ujian sekolah. Nah, untuk itu silahkan diawali dengan berdoa supaya apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan siapkan alat tulisnya. Jangan lupa nanti kalian pahami pembahasannya, kemudian kalian salin di lembar fotokopian atau di buku tulis masing-masing. Ya, oke, kita mulai untuk pembahasan soal. Terlebih dahulu kita akan sampaikan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembahasan soal ujian sekolah, peserta didik dapat mengerjakan soal ujian sekolah dengan baik. Kita masuk pada soal pertama. Pada musim panas, suhu di sebuah negara adalah 20 derajat Celcius. Pada musim dingin, suhu turun sebesar 6 derajat Celcius. Suhu negara tersebut pada musim dingin adalah, ya, untuk jenis soal seperti ini masuk ke dalam bagian dari bilangan bulat, ya. Mula-mula suhunya 20 derajat Celcius, maka kalau suhunya turun, ya, maka kita tinggal saja mengurangkan suhu awal dengan penurunannya, yaitu 20 derajat Celcius dikurang 16 derajat Celcius, sama dengan 4 derajat Celcius. Kita masuk soal kedua. Di sini ada grafik perkembangan Omikron di Indonesia ya. Rentangnya Desember sampai Januari. Yang diminta pertanyaannya adalah peningkatan jumlah kasus tertinggi pada tanggal. Ya, kalian bisa lihat peningkatan kasusnya dengan melihat garis yang paling panjang. Ya, kita bisa lihat itu ada pada tanggal 22 Januari sampai 24 Januari. Maka itu adalah merupakan peningkatan jumlah kasus tertinggi. Ya. Kemudian untuk soal nomor 3, sebutkan contoh-contoh kumpulan yang merupakan himpunan. Ya, tentunya kalian harus ingat terlebih dahulu himpunan itu apa sih, gitu ya. Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Anggotanya dengan jelas ya. Nah, contohnya apa? Ya, kita berikan contoh yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Ya, hewan berkaki 4 ini bisa kita sebutkan dengan jelas ya, seperti kambing, ya, kuda, kerbau dan yang lain-lain. Atau contoh yang lain bisa kita sebutkan di sini adalah kumpulan warna bendera Indonesia. Ya, seperti halnya kalian bisa menyebutkan ya warna bendera Indonesia dengan tepat, yaitu warna merah dan putih. Ya, selain itu bukan ya. Nah, di antaranya seperti itu nanti kalian bisa menentukan contoh-contoh yang lain. Soal berikutnya, soal nomor 4. Suatu kelas yang berjumlah 30 siswa, terdapat 15 siswa menyukai warna biru, 18 siswa menyukai warna hijau, dan 4 siswa tidak menyukai keduanya. Banyaknya siswa yang menyukai keduanya adalah, ya, kita bisa menggunakan salah satunya dengan cara aljabar. Ya, kalian dengan mengingat 5 lingkaran di sini ya. Lingkaran yang pertama itu diisi dengan jumlah seluruh siswa. Lingkaran kedua diisi dengan gemar salah satu atau suka salah satu. Kalau tadi kita baca di soal itu adalah gemar atau menyukai warna biru. Kemudian lingkaran yang ketiga itu yang menyukai warna hijau ya, yang menyukai hal yang lain. Untuk yang lingkaran keempat kita isi dengan yang keduanya, dan lingkaran yang terakhir adalah yang tidak menyukai keduanya. Lalu kita masukkan saja ya angkanya. Untuk lingkaran pertama itu adalah 30, itu jumlah seluruh siswa. Suka pertama suka warna biru atau ada 15. Suka yang kedua itu adalah suka warna hijau adalah 18. Kemudian yang suka kedua-duanya kebetulan ditanyakan di sini ya, maka kita ganti dengan variabel yaitu variabel X. Kemudian yang terakhir itu adalah tidak menyukai keduanya, itu adalah 4 siswa. Ya, setelah itu kita tinggal bisa hitung ya. 30 sama dengan ini 15 tambah 18 tambah 4, 37 dikurang X.
X sama dengan 7. Ya. Berarti yang suka atau menyukai keduanya, kedua warna tersebut adalah 7 siswa. Kemudian untuk soal nomor 5, ya, di sini ada soal cerita kembali, yaitu Pak Gani memiliki tanah berbentuk persegi panjang. Selisih ukuran tanah panjang dan lebarnya yaitu 5 meter. Keliling tanah yang dimiliki Pak Gani adalah 26 meter. Luas tanah yang dimiliki Pak Gani adalah, pertanyaannya di sini adalah luas ya. Luas apa? Luas persegi panjang. Maka kita membutuhkan ukuran panjang dan lebar. Sedangkan di soal belum ada ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oleh karena kita cari terlebih dahulu ya panjangnya dan lebarnya. Nah, ini tata cara penyelesaiannya. Tadi ada kalimat ya, kalimat pertama, selisih panjang dan lebar adalah 5 meter ya, bukan sentimeter. Ini diralat ukurannya meter seharusnya. Berarti P kurang L sama dengan 5 meter. Kemudian kelilingnya 26 meter. Yang ditanyakan luas. Nah, sekarang dari persamaan yang tadi, panjang kurang lebar sama dengan 5, itu kita jadikan persamaan yang nanti akan bisa disubstitusikan. Jadi P sama dengan 5 tambah L. Jadi min L-nya kita pindah ke sisi sebelah kanan. Kemudian keliling, kita tahu keliling tadi adalah 26 cm. Kita bisa salin keliling itu adalah 2P tambah 2L. Ya. Persegi panjang itu kelilingnya adalah 2P ditambah 2L. Itu selanjutnya sama dengan 26. Nah, tadi kita sudah tahu P-nya sama dengan 5 tambah L. Maka yang ada mengandung P di sini kita ganti dengan 5 tambah L. Jadi 2 kali 5 tambah L ditambah 2L sama dengan 26. Kita kali pelangi ya, 2 kali 5 sama dengan 10. 2 kali L sama dengan 2L. Kemudian ini tetap 2L sama dengan 26. Kemudian berikutnya adalah yang bisa kita hitung adalah 2L tambah 2L, yaitu 4L. Berarti 10 tambah 4L sama dengan 26. 4L sama dengan, pindah ruas ya 10-nya, karena kita bisa hitung dengan angka 26. Berarti 26 kurang 10. Ya. 4L sama dengan 16, L sama dengan 16 per 4, berarti L sama dengan 4. Dapat L-nya, nah selanjutnya kita cari adalah panjangnya. Panjang tadi kita bisa tuliskan persamaannya adalah 5 tambah L. Berarti L-nya tadi sudah kita dapat 4, maka 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka panjangnya 9. Nah, untuk luas ya tinggal kita substitusikan saja ya. Panjangnya sudah kita peroleh 9, L-nya kita sudah peroleh 4. Maka 9 kali 4 sama dengan 36. Maka luas tanahnya yang dimiliki Pak Gani adalah 36 meter persegi. Oke, masih semangat ya? Kita lanjutin ke soal berikutnya, soal nomor 6. Pak Samin memiliki gula sebanyak 100 kg. Gula tersebut ditempatkan pada 20 plastik, yang masing-masing isinya sama. Berat gula pada setiap plastik adalah, soal ini cukup mudah ya, sepertinya kalian juga sering melakukannya nih untuk bagi-bagi nih ya. Ya, tinggal kita apakan untuk berat gula pada setiap plastik? Ya, tinggal bagi saja ya gula yang tersedia, yaitu tadi 100 kg, dibagi dengan tempatnya ya, plastiknya tadi. Akan dibungkus 20 plastik. Berarti jawabannya adalah 5 kg. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Rasio waktu yang diluangkan Mita untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPS adalah 4:3. Jika dia meluangkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu luang yang digunakan untuk IPS bagaimana? Nah, kalau ada soal seperti ini, ya ini sebenarnya masuk ke dalam pembahasan perbandingan. Ya, banding. Nah, kita tulis aja perbandingan seperti penyelesaian ini ya. Matematika per IPS ya, sama dengan, perbandingannya berapa tadi? Matematika adalah 4, IPS adalah 3. Maka 4/3. Kemudian diapakan habis ini? Matematika tadi sudah diketahui 40 ya, berarti 40 per IPS. Karena kita yang dicari adalah IPS, sama dengan 4/3. Setelah ini dikali silang ya. Berarti untuk menentukan IPS sama dengan 40 kali 3 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 30. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 8. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 6 bulan. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 5 bulan, diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah,
Untuk soal nomor 8 ini, ya, kalau ada soal tentang pekerja dengan waktu, maka ya yang digunakan adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kita bikin tabel dulu ya. Tadi kita ketahui pekerjaannya 30, waktunya 6 bulan. Kemudian pada waktu 5 bulan, berapakah pekerjaannya? Gitu ya. Yang kita cari terlebih dahulu adalah pekerja dalam waktu 5 bulan. Nah, berarti di sini arahnya kita lihat ini. Kalau perbandingan berbalik nilai arahnya sejajar. Lihat garis yang pink ini ya. Ya, 30 ke arahnya 6, A ke arahnya 5. Maka kita bisa hitung mencari A ini adalah 30 kali 6 dibagi dengan 5. Ya, sama dengan 36. 36 ini apa? Ini 36 adalah pekerja dalam waktu 5 bulan. Sedangkan tadi yang diminta adalah tambahannya. Nah, kamu lihat saja. Mula-mula kan tadi pekerjanya 30. Terus setelah menginginkan waktu 5 bulan, pekerjanya jadi 36. Maka tambahannya berapa? Ya tambahannya tinggal dikurangin aja ya. 36 dikurang 30 sama dengan 6. Maka tambahannya adalah 6 pekerja. Untuk soal nomor 9, ya, ini juga cukup mudah ya, sering kalian lakukan. Mira membeli tas seharga Rp120.000. Ramayana memberikan diskon 30%, maka besar uang yang harus dibayarkan Mira adalah. Nah, untuk cara cepatnya langsung seperti ini saja ya. Kalau kita mau membayarkan tas yang kita beli dengan diskon 30%, langsung saja persennya kita kurang dulu dengan 100 ya. 100 kurang 30 sama dengan 70%, baru dikalikan dengan 120.000 ya. Maka hasilnya adalah 84.000. Ya, oke. Baik, kita menuju soal terakhir ya. Ini tentang perbankan ya. Untuk modal berjualan, Bu Rini meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dengan harga 1% setiap bulan. Angsuran tiap bulan yang harus dibayar Bu Rini jika meminjam selama 10 bulan adalah, ya, pinjaman ini tuh ada bunganya ya. Kalau Bu Ani sih lebih senang menghitungnya, kita menghitung angsuran tanpa bunganya dulu. Tadi kan minjemnya 6 juta, selama berapa bulan? 10 bulan. Maka kita bagi saja 6 juta dibagi 10. Maka angsuran tanpa bunganya adalah setiap bulanan 600.000. Kemudian dihitung terpisah, bunganya berapa ya? Ya tinggal hitung saja 1% dikali dengan 6 juta. Maka 60.000. Nah, angsurannya bagaimana? Yang jelas angsurannya adalah angsuran tanpa bunga ditambah bunga setiap bulan ya. Jadi 600.000 ditambah 60.000 sama dengan 660.000. Makanya angsurannya yang bisa dilakukan Bu Rini adalah 660.000. Oke, demikian pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian bisa melakukan ujian nanti dengan baik. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Math Lovers.